Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Dan pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yeremia Yuniadi. Saudara-saudara, siapkan roh kita untuk datang kepada Tuhan sehingga hadirat Tuhan hari ini boleh kita rasakan secara luar biasa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke hadirat Tuhan, satukan hati, pikiran kita datang menyembah Yesus, Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat hari-hari yang Kau sertai, buat sukacita yang Kau beri, buat kekuatan yang senantiasa berkelimpahan dalam hidup kami. Kalau boleh kami menjalani hari-hari kami, ini semuanya sepenuhnya oleh kasih karunia anugerah-Mu Bapa. Kami merindukan Engkau Yesus, beribadah, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Biarkan pagi ini Tuhan, ketika kami memuji menyembah-Mu Yesus, mengucap syukur dan menyatakan bahwa Engkau Tuhan kami yang baik, ajaib, sungguh teramat baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami, mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya, selesai ibadah nanti, kami menerima sukacita dan kekuatan yang baru. Tuhan, berkatilah ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita akan berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala pujian bagi Tuhan. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah kota bentengku. Aku tidak akan goyah, sebab Tuhan yang menopang aku. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima otoritas kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, sebelum kita
berbicara lebih lanjut dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, di mana Tuhan berbicara tentang kuasa, berbicara tentang sebuah otoritas. Saya mau ajak saudara-saudara untuk melihat lebih jauh, mundur ke belakang. Ketika Tuhan berbicara tentang otoritas ini, apa yang Tuhan sampaikan bukan berbicara perkara-perkara yang jasmani, bukan perkara-perkara yang lahiriah, bukan perkara-perkara yang kelihatan mata. Tapi Tuhan berbicara lebih jauh, berbicara tentang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang batin. Banyak hal ya dalam hidup kita ini selalu mengukur segala sesuatu berdasarkan dengan apa yang kelihatan mata, derajat, pangkat, harta. Ukurannya di situ. Orang akan dianggap berhasil kalau memiliki harta yang banyak. Orang akan dinilai berhasil ketika orang itu mempunyai jabatan yang tinggi. Orang akan dinilai berhasil ketika hidupnya ini lebih daripada orang kebanyakan. Tetapi mari kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai seterusnya, Tuhan berbicara tentang ucapan bahagia. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita ketika Tuhan berbicara tentang ucapan bahagia? Kalau saudara baca di dalam pasal 4 ayat terakhir, bagian Matius pasal 4 ayat terakhir itu, hari itu ada banyak orang yang datang kepada Yesus, dan yang datang ini adalah bukan orang-orang yang sedang sukses secara kasat mata. Yang datang ini adalah orang-orang yang punya masalah. Yang datang ini ada orang yang timpang, ada orang yang lumpuh, ada orang yang bisu, ada orang yang gila, ada orang yang kerasukan, orang-orang yang secara umum dipandang sebelah mata. Dan kepada orang-orang yang sedang menghadapi masalah ini, di pasal 5 Yesus berbicara tentang ucapan bahagia. Sedangkan bahagia itu bukan perkara-perkara yang lahiriah, tapi adalah sesuatu yang dimulai dari dalam batin, dari dalam hati. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin dan seterusnya. Berbahagialah orang yang tidak punya dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan berkata berbahagia kepada orang yang sedang punya masalah? Kenapa Tuhan tidak berkata berbahagia kepada orang yang sedang kelimpahan? Kenapa Tuhan tidak berkata berbahagia kepada orang-orang yang sedang dalam kemakmuran? Tetapi kenapa justru Tuhan berbicara bahagia kepada orang yang sedang punya persoalan dalam hidup? Karena apa, saudara? Ternyata bukan alasan bagi kita ketika menghadapi persoalan itu tidak bisa bahagia. Sebab apa? Yang membuat kita bahagia bukan karena kita tidak punya persoalan atau punya persoalan, tetapi adalah sikap hati yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima sebuah otoritas, kamu akan menerima sebuah kemampuan, dan kemampuan itu bukan dikerjakan secara jasmani, bukan dikerjakan secara lahiriah, bukan dikerjakan secara rasional, tapi bahagia itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang membuat kita bahagia itu adalah hubungan keintiman kita dengan Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan berbicara tentang hukum kerajaan Allah. Apa yang Tuhan kerjakan di bumi ini, Tuhan mau itu terjadi menurut hukum kerajaan Allah, bukan menurut hukum dunia. Dan Tuhan berkata di dalam Roma pasal 14 ayat 7 dikatakan bahwa kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal
perkara-perkara yang lahiriah, yang kelihatan. Tapi kerajaan surga itu berbicara soal kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kebenaran apa, saudara? Kebenaran firman Tuhan. Di dunia ini banyak orang berkata, menurut kebenaran ini, menurut dalil ini, dan dalil ini. Tetapi Tuhan mengembalikan kepada kita. Semua dikembalikan berdasarkan kebenaran menurut apa yang Tuhan katakan, bukan menurut apa yang manusia katakan. Kita diajar oleh Tuhan, hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, berbicara soal shalom, berbicara soal damai sejahtera. Ada banyak orang punya nama yang cukup terkenal di dunia, punya segala-galanya, tetapi tidak sedikit di antara mereka mati bunuh diri. Kenapa, saudara? Karena ternyata ada sisi hatinya yang tidak bisa dipenuhi dengan harta, dengan kejayaan, dengan kesuksesan menurut ukuran dunia. Yaitu apa? Hatinya kosong. Sebab apa? Tidak ada damai sejahtera. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada kebenaran, ya, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada satu sukacita itu terpancar dari wajah kita. Tuhan berkata, apa yang kelihatan di dalam wajahmu itu terpancar dari dalam hatimu. Kalau hati kita ini ada shalom, ada sukacita, ya, maka itu akan terpancar dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, mencerminkan bahwa hidup kita ada Roh Kudus yang selalu mimpin kita. Nah, kiranya pada pagi ini, saudara, dengan renungan singkat ini, kita diingatkan oleh Tuhan, supaya kita kembali. Itu semua bisa terjadi kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Izinkan Tuhan bekerja secara ajaib melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Buka hati kita, kita katakan pada Roh Kudus, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Roh Kudus, pimpin langkahku. Roh Kudus, jangan tinggalkan aku. Roh Kudus, sertai aku. Roh Kudus, mari Engkau bekerja lebih dalam lagi dalam kehidupanku. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dan korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, anugerah, penghiburan, kekuatan oleh Roh Kudus akan menyertai kita, menolong kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.